Kita masuk tentang penentuan harga saham, ya, harga wajar saham dengan berbagai metode yang ada, ya, dengan berbagai metode yang ada. Sebetulnya dari kalau secara hitung-hitungannya ini tidak terlalu rumit, ya. Setelah penentuan harga saham, berikutnya saya akan bahas tentang penentuan imbal hasil atas sebuah investasi. Nah, ini ada 2 chapter memang akan sangat berat ya, jadi tolong diperhatikan. Nanti Anda banyak latihan sama asisten dosen dan saya akan coba membuat berbagai video pembelajaran yang akan saya masukkan ke channel YouTube saya. So I hope you subscribe and like my channel. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah bab tentang saham ya. Jadi kita masuk ke matematika keuangan meeting atau session ke-6 tentang saham. Apa sih saham? Saham yang Anda pelajari mudahnya adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan ya. Jadi kalau Anda memiliki saham sebuah perusahaan, Anda adalah pemilik dari saham tersebut. Cuma persentasenya adalah kepemilikan Anda mungkin cuma 0, sekian. Nah, itu saham. Oke. Nah, ini kita akan lihat nanti ada saham yang tidak membagikan dividen. Ya, saham ini mungkin tidak membagikan dividen saat ini ya, tidak tahu di masa depan. Tidak bagi dividen karena semua laba yang diperoleh itu diinvestasikan kembali di perusahaan, akan mendukung ekspansi perusahaan. Kemudian juga bagaimana penentuan harga untuk saham yang dia membagikan dividen tapi dividennya nggak berpola, dalam artian tahun ini mungkin dividennya Rp100 per lembar saham, tahun depan bisa jadi Rp200, tahun depannya lagi Rp50. Nah, itu tidak ada pola tertentu. Yang berikutnya, kita akan belajar bagaimana menentukan harga saham yang dividennya konstan pertumbuhannya. Jadi yang konstan itu pertumbuhannya. Tahun ini 100, tahun depan 110, tahun depan 121, konstan sebesar 10%. Nah, ini bisa untuk saham-saham yang memang memiliki track record pembayaran dividen. Ya. Oke, pertumbuhan supernormal, tingkat diskonto dan metode kelipatan harga atau price earning ratio, price to book ratio. Oke, saham yang tidak membagikan dividen, saham yang saat ini tidak membayarkan dividen. Ya, Microsoft kalau nggak salah dia tidak secara teratur membagikan dividen, Apple juga karena ya di Amerika sana orang lebih mencari apa ya? Kalau Anda berinvestasi di saham, Anda akan dapat apa kira-kira? Apa keuntungan yang akan Anda dapat dengan berinvestasi di saham? Coba apa aja guys? Capital gain-nya mungkin, Pak. Yang Terus dividen. Dividen. Dividen dulu. Dividen ini itu dibagikan per lembar saham ya, bisa per quarter, bisa per 6 bulan, disetahunkan. Selain dividen, itu akan dapat juga namanya capital gain. Nah, capital gain ini adalah selisih antara harga jual saham dan harga beli. That's capital gain. Nah, cuma berbeda dengan obligasi yang Anda sudah belajar di pertemuan kelima matematika keuangan, baik dividen maupun capital gain, ini semuanya tingkat ketidakpastiannya tinggi ya, uncertainty-nya tinggi. Uncertainty-nya dalam bentuk apa? Apakah tiap saham akan tiap tahun akan bayar dividen? Kalau tiap tahun bayar dividen, apakah nilainya sama atau bertumbuh? Apakah pasti kalau Anda beli saham nanti hasil akhirnya adalah Anda akan mendapatkan keuntungan? Anda belinya 1.000, ketika jual, katakanlah 2 tahun lagi, harganya 2.000. Apakah seperti itu selalu? Nah, makanya karena serba tidak pasti, saham memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi daripada obligasi. Kalau Anda beli obligasi, Anda akan dapat apa? Kalau obligasi dapatnya apa keuntungannya? Yang bisa dipastikan secara periodik. Apa? Bunga bukan, Pak? Ya, kupon bunga ya. Anda akan dapat kupon bunga atau bagi hasil kalau yang obligasi syariah. Nah, kupon bunga ini itu lebih pasti dibandingkan dengan dividen ataupun capital gain. Itulah mengapa
saham itu memiliki resiko yang lebih tinggi daripada obligasi. Dalam keuangan ada aksioma high risk, high return. Ya, jadi kalau Anda ingin memperoleh imbal hasil yang tinggi, Anda harus siap dengan resiko yang tinggi. Nah, kalau tadi kayak let's say kayak kripto ataupun apalah trading yang nggak jelas itu, ya forex segala macam itu keuntungannya memang besar sekali ya, tapi juga resikonya besar, uang Anda bisa habis begitu aja. Nah, nah, jadi ada saham yang saat ini tidak bayarkan dividen karena tadi kalau Anda ingat kalau perusahaan dapat laba, maka laba ini akan dibagikan sebagai dividen ke pemegang saham ya, dan sisanya akan masuk ke retained earning, akan diinvestasikan kembali di perusahaan. Jadi dia nggak bayar dividen lebih karena nanti uangnya itu, labanya itu akan digunakan untuk ekspansi usahanya, meningkatkan produksi dan penjualan ke depan, sehingga akan meningkatkan laba ke depan, harga dari sahamnya juga akan meningkat. Nah, itu pemegang saham bisa dapat capital gain. Ya. Jadi tidak berarti saham yang tidak bagi dividen itu berarti saham yang jelek, tidak selalu seperti itu. Tinggal harus dicari kenapa dia tidak bayar dividen. Oke. Nah, ini rumusnya. P0 ini adalah harga saham saat ini, P0. PN harga saham di tahun N. Jadi kalau P1 berarti harga saham apa? Di tahun pertama ya. Nah, jadi kalau P10 berarti ini harga saham di tahun 10. Dibagi 1 plus K, nah ini ya tingkat diskonto atau juga orang sering bilang namanya required rate of return atau imbal hasil yang dipersyaratkan atau yang diharapkan atau yang diinginkan. Imbal hasil dipersyaratkan ya, required rate of return. Oke. Nah, ini N jumlah periode dalam tahun. Oke. Nah, ini contohnya, berapakah nilai saham sebuah perusahaan yang tidak membagikan dividen jika harganya 1 tahun yang akan datang? Ini berarti apa nih? Harga 1 tahun yang akan datang ini apa berarti? P berapa? 1, Pak. Ke P1, 1.200, dan investor mengharapkan imbal hasil sebesar 20%. Apa ini? Nah, jadi kalau nanti dibilang mengharapkan imbal hasil, mengharapkan return, tingkat suku bunga, tingkat diskonto itu hampir sama ya semuanya. Oke. Berarti P1-nya 1.200, K-nya adalah 20% gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah P0, harga sekarang itu adalah P0. P0-nya berapa? Nah, P0-nya berapa? Oke. Nah, ini. Nah, P0 sama dengan PN, 1 plus KN, PN-nya kita tahu 1.200, ya, K-nya kita tahu 20%, ini N-nya 1 karena cuma 1 tahun ke depan. Jadi nah, harganya adalah 1.000. Jadi saham yang dijual 1.200 1 tahun ke depan diperkirakan, dan investor mengharapkan 20% imbal hasil atau return, ya, harga sekarangnya adalah 1.000. Nah, ini yang nanti akan dibandingkan. Ini harga menurut namanya nilai intrinsik. Jadi nilai intrinsik itu nilai yang diperhitungkan dari saham. Nah, ini nanti nilai intrinsik akan dibandingkan dengan harga pasar. Kalau saham ini listing ya atau terdaftar di bursa saham. Kalau intrinsic value-nya, nilai intrinsiknya itu lebih besar daripada market value, maka saham ini namanya under value. Katakanlah intrinsiknya 1.000, di pasar ini dijual 800. Nah, ini harga saham di pasarnya itu kemurahan ya, under value. Kenapa? Sesuai dengan nilai intrinsik harusnya 1.000 gitu ya. Nah, ini yang sering nanti muncul action-nya adalah buy. Sebaliknya, jika intrinsic value kurang daripada market value, maka ini namanya adalah over value.
kemahalan. Kalau kemahalan biasanya instruksinya adalah sell. Ya, sell kalau sudah punya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Kira-kira, guys? Ada pertanyaan atau lanjut? Halo. Lanjut, Pak. Lanjut. Yang puasa jangan ibadahnya dilanjutin. Ini juga susah nih bagi saya. Ngajar jam 8 pas lagi puasa. Biasanya saya ibadah ya atau tidur. Oke. Nah, ini kalau pakai Excel ya, ini sebetulnya Anda bisa pakai rumus future value, present value yang sudah Anda pasti oke lah. Kelasnya Ibu Yayi, Ibu Nia, UTS-nya bagus-bagus kok. Nah, ini future value-nya 1.200, rate-nya itu 20%, N-nya sama dengan 1. Oke, sebentar ya, saya mau ke Excel-nya dulu. Sudah terlihat Excel-nya? Sudah, Pak. Jadi harga 1 tahun ke depan itu future value 1.200. Kemudian K-nya atau required rate of return-nya di sini kita pakainya rate itu 0,2, terus N/nya ini periodenya adalah 1 tahun ya. Oke. Yang kita cari adalah harga saat ini, berarti present value-nya. Nah, insert function, aduh, sorry. Di sini ya, present value-nya P0 yang dicari. Oke, PV, so rate-nya adalah 20%, N/nya 1, PMT-nya nggak ada, kita kosongin, future-nya 1.200, maka hasilnya adalah 1.000. Nah, ini minus karena present value ya. 1.000. Oke. Nah, ini dapat harganya 1.000 nih. Oke, Anda juga bisa menggunakan kalkulator keuangan ya, tapi saya tidak bahas di sini karena nanti terlalu panjang, malah nggak kebahas yang lain. Oke. Nah, sekarang kalau Anda bisa cari P0-nya, ya, Anda bisa cari, balik lagi ke sini, Anda bisa cari P0-nya, berarti Anda bisa cari K-nya dong, betul nggak? Iya nggak? Anda bisa cari K-nya nih. Kalau ada data PN-nya diketahui, P0-nya diketahui, N-nya diketahui, maka Anda bisa cari K kan, betul nggak? K-nya berapa, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah ini rumusnya. Jadi K sama dengan PN dibagi P0 minus 1, plus akar dari N. Nah, oke. Ini mencari K-nya nih, required rate of return. Nah, ini contohnya. Sebuah saham disepakati banyak analis tidak akan membagikan dividen, so dividennya 0. Jika harganya tahun depan adalah 5.600, ini berarti P1. Ya, sedangkan harga sekarangnya adalah 5.000, P0 ya. 1 tahun ke depan ya. Jadi N-nya sama dengan 1. Nah, ini 1, N-nya, P1-nya 5.600, ini 5.000. Pertanyaannya adalah, berapa K-nya, berapa imbal hasil atau return yang diharapkan atau yang dipersyaratkan oleh investor. So, ini. Nah, K sama dengan 5.600 dibagi 5.000 minus 1. Nah, ini N-nya karena harganya 1 tahun ke depan, makanya 1 ya. Kalau harganya 3 tahun ke depan, berarti N-nya berapa di sini? Harga 3 tahun ke depan berarti N-nya berapa? 3. Oke, nah K-nya adalah 12%. Oke, jadi investor berharap saham ini akan memberikan return 12% ya. Nah, ini expected. Expected itu adalah sesuatu yang diharapkan. Sedangkan nanti setelah berlalu 1 tahun, itu akan jadi namanya actual. Nah, actual itu tidak selalu sama dengan expected. Nah, itulah
yang disebut dengan risk. Jadi kalau Anda lihat, Anda cermati ya, saya juga agak menyayangkan ya, selalu terjadi penipuan-penipuan itu ya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dan korbannya banyak, kerugiannya juga besar. Selalu ketika berinvestasi itu selalu ngomongnya return ya, tanpa dibarengi dengan risk. Ya, guidance kalau dari saya, kalau Anda nemuin seperti itu, kalau ada yang keuntungannya sangat luar biasa tinggi, pertanyaannya gini, kalau saya tanya ke Anda menemukan sesuatu investasi yang sangat menguntungkan. Anda mau bagi nggak investasi itu ke teman Anda? Mau bagi nggak informasi ke teman Anda? Mau nggak? Anda mau share nggak? Kalau Anda dapat sesuatu yang menguntungkan banget, Anda mau sharing nggak ke teman Anda? Mau berbagi nggak tentang keuntungan itu? Coba. Enggak, Pak. Saya pengen kayak sendiri, Pak. Nah, pakai sendiri. Jadi kalau ada yang mau sharing dan ngomongnya berbusa-busa, nah udah. Jadi zong lah. Itu aja ya. Oke. Nah, ini kalau pakai Excel berarti future value-nya 5.600, PV-nya kita dapat 5.000, N-nya 1, maka yang ditanya adalah K-nya, atau kalau di Excel itu yang dicari adalah rate-nya. Nah, ini Anda harus bisa pakai Excel, bisa manual gitu ya, pakai kalkulator, karena nanti ujian akhirnya, kita nggak tahu ya ujian akhirnya apakah Anda harus ujian offline, tidak lagi online. Nah, kalau sudah offline kan paling yang bisa dilakukan mungkin hanya menggunakan manual sama kalkulator. Ya, nah jadi udah nggak bisa pakai Excel misalnya seperti itu ya. Nah, kalau pakai Excel harganya resultnya K-nya 12%. Oke. Nah, kemudian tadi udah saham tidak bagi dividen, sekarang saham dengan dividen tak berpola. Nah, nggak berpola tadi adalah jumlah dividen yang dibayarkan setiap tahunnya itu berbeda-beda. Nah, saham yang memberikan dividen tidak pasti atau yang tidak teratur jumlahnya. Tahun ini bagi dividen, tahun depan nggak bagi dividen, tahun berikutnya bagi dividen. Nah, kemudian juga yang tahun ini baginya Rp100, tahun depan 0, tahun berikutnya 300. Nah, ya. Jadi ngikutin dari siklus bisnis yang ada, kondisi yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian juga. Asumsinya saham tidak akan dipegang hingga waktu tak terhingga, dalam artian dia akan dijual pada tahun ke N pada harga PN. Jadi investor beli saham hari ini misalnya saat ini P0, dia akan jual 3 tahun lagi misalnya. P3 berarti ya. Asumsinya dividen ini tahun ini sudah dibayarkan dan investor akan memegang saham hingga tanggal pencatatan dividen cum date. Nah, ya ada ex dividend date, nah, ada seperti itu juga. Pada tahun N sehingga berhak atas dividen tahun N atau DN. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat, ini rumus apa sebetulnya? Anda sudah pelajari ini rumus apa nih sebetulnya? Coba. Sebelum mites kemarin Anda pelajari. Rumus apa ini? Anuitas bukan, Pak? Anuitas kalau nilainya sama atau dia bertumbuhnya sama, apa coba? Ya, ini gampangnya ini adalah rumus present value kan? Ya kan? Present value. Apa yang di present value kan? D ini, dividen. Jadi dividen yang diterima tahun pertama itu di present value kan dibagi dengan 1 plus K. Pangkat 1 sebetulnya di sini. Tapi nggak usah ditulis. D2 berarti dividen yang diterima tahun kedua dibagi dengan 1 plus K pangkat 2. Jadi kalau D5 gimana? Present value gimana D5? Dividen yang dibagikan akhir tahun kelima. Berarti gimana? PV-nya gimana? D5. Berarti D5 bagi 1 plus K pangkat 5. Nah, ini. Sampai PN ini periode dia mau jual kapan? Nah, itu dia. Mau jualnya kapan? Nah, berarti kalau saat menjual, dia nggak dapat dividen lagi, yang dia dapat arus kasnya adalah PN. Jadi kalau Anda lihat sebetulnya, harga obligasi itu gimana cara penentuannya kemarin? Masih ingat? Adalah present value dari apa? Kupon bunga yang diterima secara periodik, bisa annually, bisa semi-annually, dan present value dari nilai nominal
yang akan jatuh tempo saat jatuh tempo. Nah, saham itu nilai harga wajarnya, intrinsic value-nya, P0-nya itu adalah present value dari arus kas saham di masa depan. Arus kas saham itu adalah dividen yang akan diterima secara periodik, ditambah nanti kalau dia jual saham, maka dapat harga sahamnya. Nah, ya, jadi ini rumus present value sebetulnya. Nah, D1 dividen setahun lagi, D2 dividen 2 tahun lagi. Kalau dividen sekarang berarti berapa? Apa simbolnya apa? Dividen yang baru saja dibagikan. Nanti ada kata-kata seperti itu tuh. Dividen yang baru saja dibagikan, dividen yang dibagikan tahun ini. Nah, itu adalah D0. Ya, nanti Anda penting ini. D0 adalah dividen yang baru saja dibagikan atau dibagikan tahun ini. D1 dividen setahun lagi, D2 dividen 2 tahun lagi ya. DN dividen yang dibagikan pada tahun ke N. PN harga saham pada saat sahamnya dijual periode N. Nah, K-nya ya berarti required rate of return. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Saham ABCD diproyeksikan akan membagikan dividen sebesar 150 setahun lagi. Berarti ini D berapa nih? Berarti D berapa nih? 150 D berapa? D1. Pak. D1, oke. Dan 202 tahun lagi berarti? Ini? D2. Good. Ya, jika harga saham itu 2 tahun lagi diperkirakan 4.000, berarti ini apa? P berapa? P2. P2, oke. Return 15%, berarti ini K. Nah, berapa? Hitunglah harga wajar saham ABCD. Ya. Jadi kalau kita lihat ya mungkin harga sekarangnya P0 sama dengan D1 K ya plus 1 plus K ya sorry. Pangkat 1 gitu ya. Tambah D2 1 plus K pangkat 2. Nah, terus ada harga akhir tahun kedua juga. Nah, ini berarti P2 dibagi juga sama 1 plus K2. Nah, ini dia. Bisa seperti ini formulanya nih. Jadi pemahaman Anda tentang present value yang sudah didapat dari pertemuan 1 sampai pertemuan kelima sebelum UTS itu masih akan digunakan ya dalam materi setelah ujian tengah semester. Nah, ini. Oke. Jadi dapatnya 3.300. Under value atau over value tergantung dari harga saham ini di pasar di bursa berapa. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, kriteria under value dan over value. Oke. Jadi kalau dia pegang sampai tahun kelima, jadi dividennya sampai tahun keberapa? Kalau dia pegang sampai tahun kelima, berarti D1 sampai berapa? D1 sampai D5, terus juga nanti P5, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, pastikan Anda sudah paham. Ya, di bukunya banyak sekali soal-soal. Saya menjelaskan konsep dasarnya. Nanti Anda pelajari, belajar sama asistennya, dan juga belajar dari bukunya banyak soal-soalnya. Ya. Nah, sekarang saham dengan dividen konstan. Ini saham yang istilahnya dividen yang dibayarkan tuh sama setiap periode, setiap tahun. Misalnya dibayarkan setiap tahun 100, 100, 100. Saham apa tuh yang seperti itu? Saham apa yang Anda kenal? Saham yang pasti bayar dividen dalam jumlah tertentu yang sama setiap tahun. Saham apa? Anda udah belajar tuh. Saham preference. Ini masih ingat yang perpetuity? Nah, ini apa nih? Perpetuity apa? Perpetuity apa, guys? Areta Nareswari. Apa Areta? Perpetuity. Masih ingat? Baru tes kemarin nih Areta. Apa kira-kira?
Halo. Areta ada? Ada Pak. Ya, Eh, apa itu? Duh, langsung lupa nih. Gimana? anuitas yang N-nya Hmm. hingga ya Pak. Anuitas yang akan dibayarkan dalam jumlah yang sama setiap tahun sampai nanti kiamat ya, dibayarkan selamanya. Nah, that's perpetuity kan. Kalau growing perpetuity, nilai yang akan dibayarkan bertumbuh secara konstan selamanya. Nah, kalau perpetuity selalu selamanya. Nah, saham preferen itu adalah saham yang membagikan dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahunnya. Kalau saham preferennya itu punya feature kumulatif ya, ini harusnya Anda sudah dapat di pengantar akuntansi. Kumulatif. Ini kalau tahun ini tidak dibayarkan dividen saham preferen, maka akan diterutang untuk dibayarkan tahun depan. Jadi tahun depan dibayarnya 2, dividen tahun depan sama dividen tahun ini. Kalau tahun depan nggak bisa dibagikan juga, tahun ketiganya, nah, keduanya ya, dibagikan itu. Oke. Nah, saham yang dividennya tunainya teratur yaitu dividennya konstan. Nah, contohnya saham preferen. Nah, ini formula pencarian harga saham saat ini atau P0 itu mudah. Dividennya berapa? Dibagi dengan K, required rate of return. Jadi katakanlah dividennya itu 100, ya, dividennya 100, kemudian K-nya itu 10%, maka P0-nya adalah 100 bagi 10%. Jadi harga sahamnya ini Rp1.000. Jadi saham preferen yang membagikan dividen 100 lamanya itu ya, nilai wajar sahamnya adalah 1.000 kalau required rate-nya 10%. Nah, kok bisa ya? Kenapa? Karena dividen yang dibagikan di tahun-tahun berikutnya itu nilai present value-nya semakin kecil. Lewat 10 tahun aja itu dividen 100 tuh present value cuma berapa sih? Kecil banget ya. Oke. K dividen tahunan, D dividen tahunan, K tingkat diskontonya. Oke. Berapakah harga wajar saham yang memberikan dividen konstan sebesar 500? Ini berarti apa nih 500? D. Jika investor menggunakan tingkat diskonto 18%. Jadi ini apa? K. Ya. Nah, berarti gampangnya P0 sama dengan tadi apa rumusnya? D per K. D per K. Good. Berarti 500 per 0,18. Ya. Nah, ini D-nya 500, K-nya 15%, maka P0-nya 2.777,78. Kalau Anda ditawarin saham ini harganya 3.000, mau beli nggak? Mau beli nggak Anda? Nah, ini biar Anda juga tahu ininya lah. Dava Raihan Putra. Ada Dava? Halo, Dava? Ada, Pak. Oke, Anda mau nggak Dava kalau sahamnya tawarin 3.000 harganya ke Anda? Mau nggak? Nggak mau, Pak. Kenapa Dava? Soalnya over value. Over value. Good ya. Terus kalau tawarin 2.500? Mau, Mau nggak Pak. Dava? Soalnya under value. Oke, under value. Good ya. Jadi Anda udah bisa menghitung tuh. Nah, ini kalau pakai Excel, nah khusus untuk enter-nya ini Anda masukin 999. Tapi harusnya nggak usah pakai Excel lah ya. Kalau kayak gini kan gampang, hanya P0 apa tadi? D dibagi apa? K ya, nggak terlalu rumit lah ya. Tapi kalau Anda pakai enter-nya 999 tak hingga gitu. Oke, good. Lanjut. Nah, sekarang saham dengan pertumbuhan konstan. Jadi kalau tadi yang ini dividennya konstan. Misalnya ini dibayarkan dividennya 500 terus per tahun. Jadi jumlah dividennya sama 500 terus saja. Kalau ini nilai rupiah dividennya itu tiap tahun tidak sama.
Tapi yang sama adalah pertumbuhan atau growth dari dividen. Katakanlah growth dividen atau G-nya 10%. Maka kalau sekarang D0 itu 100, maka tahun depan D1-nya itu adalah 100 kali 1 plus 10% misalnya. Ya, 10%. Berapa nih? 100 kali 1 plus 10% berapa? Berapa? 110. 110. D2-nya berarti D1 kemarin 110 kali 1 plus 10%. Nah, ini kalau nggak salah harga nilainya 121. Nah, kalau Anda lihat dividennya beda-beda kan nilai rupiahnya kan? Yang baru saja dibagikan 100, tahun depan 110, tahun depan 121. Nah, tapi yang sama adalah growth dari dividennya, pertumbuhan dividennya 10%. Nah, itu dia. Ya, saham dengan pertumbuhan konstan sebesar persentase tertentu setiap tahunnya secara terus-menerus atau selamanya. Nah, ya, selamanya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini bisa untuk valuasi atau penentuan harga saham perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang sudah lama beroperasi, dan secara periodik selalu membayar bunga. Dan bunganya itu kayak dibuat itu apa? Konstan pertumbuhannya ya. Karena sekali dia nggak bayar dividen, itu mungkin nanti valuasinya jadi turun. Nah, itu nanti banyak akan Anda dapatkan di kemudian di mata ajar berikutnya ya, di corporate finance ya, ataupun di investasi dan pasar modal. Nah, rumusnya adalah P0 harga saat ini, D1 berarti apa? Dividen yang dibagikan kapan? Saat ini, tahun depannya lagi? D1? Tahun depan. Tahun depannya. Nah, ingat di sini D1 nih. Ini senior Anda juga kalau IPM ya, terkait valuasi saham sering salah juga nih. Karena rumusnya D1 yang ada di soal D0. Dividen yang baru dibagikan belum di-convert ke D1. K ini tadi required rate of return, G-nya ini adalah pertumbuhan dividen. Nah, ya, pertumbuhan dividen. Oke. Nah, D1 itu adalah D0 kali 1 plus growth. Ini pangkat 1 sebetulnya. Jadi kalau D5 gimana? Rumusnya gimana kira-kira? D5 sama dengan D4 kali berapa? 1 plus growth ya. Gini kan? Atau D5 sama dengan D0 kali 1 plus growth pangkat 5. Nah, sama aja. Nah, itu matematisnya seperti itu ya. Oke. Jadi berapa dividen tahun depan? Berapa required rate of return-nya? Berapa growth dividen? Dan rumus ini baru bisa digunakan kalau imbal hasil yang dipersyaratkan atau imbal return yang dipersyaratkan itu lebih besar daripada growth. Otherwise, kalau K-nya lebih rendah daripada G, harga saham negatif. Harga saham nggak negatif ya. Harga saham paling kecil berapa kira-kira? Paling minim berapa harga saham? 0 rupiah ya, nggak ada negatif. Oke. Nah, sebuah saham baru saja membayar dividen sebesar 500. Nah, pemahaman Anda menentukan ini dividen tahun keberapa itu sangat penting ya dalam perhitungan harga saham. Ini sebuah saham baru saja membayar dividen. Berarti ini D berapa? D0. D0. Good. Tadi rumusnya D berapa pakainya? P0 sama dengan harga saham ini D1 K minus G. Good. Kalau harga tahun ke-6 berapa berarti? P6 sama dengan? Coba lihat ini. Biar Anda nggak bingung. P6 sama dengan? D berapa? D berapa?
D7, betul. D7 terus K minus G. Sama. Berarti kalau P10 sama dengan D11 ya. D11. Iya. Setahun lebih dulu dividennya. Karena kalau Anda mau menentukan harga saham, Anda melakukan ekspektasi tahun depan berapa ya, ditarik sekarang. Nah, itu. Ya, Anda melakukan perkiraan. Oke. Dividen ini diproyeksikan akan bertumbuh sebesar 10% setiap tahunnya. Nah, kalau dibilang akan bertumbuh sebesar 10% setiap tahunnya, ini berarti menandakan bahwa ini adalah harga saham dengan pertumbuhan dividen konstan. Jadi kata-katanya bisa 10% setiap tahunnya, 10% per tahun selamanya, itu berarti dividen constant growth ya. Berarti ini apa nih? Bertumbuh 10%? 10%-nya apa? G. Growth. Growth. Jika investor menginginkan return sebesar 18%, berarti ini apa? K. Udah dapat D1, tapi D1 belum ada. Anda tanya Anda hanya punya D0 informasi di soal. Then you have to calculate D1 kan? Nah, ini D0, G, K. Yang pertama Anda cari D1-nya. D1 adalah D0 plus 1 plus growth, berarti 500 kali 1 plus 10% sama dengan 550. Berikutnya baru, P0 sama dengan D1 K minus G. 550 dibagi K-nya ini 18%. Terus growth dividennya ya 10%. Anda lihat growth dividen pasti lebih rendah daripada K. Maka harga sahamnya adalah 6.875. Oke, coba Anda tulis soalnya ya, saya diktekan. Sudah siap? Ya, latihan sedikit. Sudah? Halo? Sudah? Sebuah saham? Siap. Oke, sebuah saham membayarkan dividen tahun depan Rp1.000. Membayarkan dividen tahun depan Rp1.000. Oke. Dividen ini akan bertumbuh 5% setiap tahunnya selamanya. Jika investor mengharapkan imbal hasil dari saham ini 12%, berapakah harga saham atau nilai intrinsik saham hari ini? Oke. Ya, silakan cari cepat itu. Berapa? Jadi tadi D berapa tuh yang saya bilang? D berapa itu? D0 apa D1? D1. Pak. Oke, ya. D1-nya berapa? 1.000. Oke, terus growth dividennya berapa? 5%. 5% ya, Pak. 5%. Oke, terus K-nya berapa? 12%. 12%. Oke, berarti P0 sama dengan 1.000 dibagi 12% kurang 5%. Berapa nih? 1.400 bukan ya? 14285, Pak. Oke, 14285 ya. Oke, ya, bisa ya? Ada pertanyaan dulu? Kalau itu langsung tanya aja ya. Lanjut. Nah, tadi rumusnya adalah P0 D1 K minus G ya. Nah, Anda nanti jangan bingung tuh kalau ada soal, Anda harus tentukan ini saham yang bagi dividen nggak ya? Ini saham yang dividennya konstan nggak ya setiap tahun nilai rupiahnya?
atau ini saham dividen yang pertumbuhannya konstan apa enggak ya. Nah, itu Anda harus paham. Nah, rumusnya P0 sama dengan D1K minus G. Menghitung tingkat imbal hasil pada saham dengan pertumbuhan dividen konstan. Nah, sekarang kalau kita tahu P0 harga saham saat ini di pasar berapa, dividennya tahun depan berapa, growth dividen tahu berapa, nah kita bisa cari K-nya nih. Nah, pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung K-nya atau imbal hasil yang diharapkan. Nah, ini rumusnya itu berasal dari P0 sama dengan D1K minus G. Jadi Anda nggak perlu ngafalin rumus seperti ini. Rumus ini aja yang Anda kuasai. Nah, berarti K minus G sama dengan D1 dibagi P0, gitu kan. Berarti K sama dengan D1 bagi P0 ditambah G. Nah, jadi nggak perlu ngafalin semua, sekarang udah bukan jawaban yang ngafalin. Satu rumus Anda kuasai dengan baik dengan melakukan latihan, nanti kalau ditanya G-nya berapa, P ini Anda bisa lakukan sendiri. Ya. So, imbal hasil yang diharapkan sama dengan D1, dividen yang dibagikan tahun depan dibagi dengan P0, harga saham saat ini, ditambah dengan growth dari dividennya. Saham DCBA diproyeksikan akan membagikan dividen sebesar 108 tahun depan. Ini berarti dia berapa nih? D1. D1 terus setiap tahunnya. Yang akan naik sebesar 8% setiap tahunnya. Ini berarti apa? 8% ini apa? G. Growth. Oke. Jika investor bersedia untuk membayar 1.200 untuk saham itu, berarti ini apa? P0. Ya, P0 saham itu. Ya. Berapa tingkat diskontonya? Berarti yang ditanya apa? K-nya berapa? Nah, itu dia. Anda punya data D1, Anda punya G, Anda punya P0. Nah, bisa tentukan K. Ini udah D1 ya, nggak perlu lagi D0 kali 1 plus growth ya. Itu common mistake yang kalau saya temukan dalam mengajar investasi pasar modal tuh selalu seperti itu. Udah D1 masih dikaliin 1 plus growth. Baru D0 udah dianggap D1. Itu common mistake-nya selalu seperti itu yang ketahuan. Ya. Oke. D1 108, P0 1.200, growth dividen 8%. Berarti K sama dengan D1 bagi P0 plus growth, 108 D1, 1.200 P0 plus growth-nya 0,8%. Maka investor mengharapkan 17% kalau harga sahamnya 1.200, tahun depan dividen 108 dan growth dividennya 8%. Kalau D1 108, D0-nya berapa? D0-nya berapa? 100 bukan? 100, iya. Ya gampangnya 100 ya. Ya D0-nya adalah berarti apa? D1 terus dibagi apa? 1 plus growth ya, gitu ya. Ya enggak? 108 dibagi 1,08 100. Oke. Nah, kemudian ada saham dengan pertumbuhan supernormal. Nah, supernormal ini berarti saham ini itu bertumbuhnya di tahun-tahun awal tuh tinggi. Ya, berbeda-beda. Tahun ke-1 misalnya 12%, tahun kedua 14%, tahun kelima 15%. Tapi nanti ada suatu tahun dia pertumbuhannya itu tetap. Pertumbuhannya tetap. Nah, itu namanya pertumbuhan supernormal. Ini bisa untuk saham-saham perusahaan yang sedang bertumbuh. Di perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh itu biasanya pertumbuhan tiap tahun itu sangat tinggi. Nah, ya tapi nanti ada kalanya perusahaan tersebut akhirnya mencapai titik kemapanan. Setelah itu dia akan bertumbuh lebih rendah dan pertumbuhannya konstan sama setiap tahunnya. Nah, itu. Ya. Berikan dividen yang bertumbuh dengan persentase tinggi selama beberapa periode, kadang melebihi tingkat diskonto yang digunakan. Ini melebihin K-nya nih. Nah, ini jadi P0 sama dengan dividen tahun pertama ya, yang kayak tadi. Nah, ditambah PN 1 plus K. Nah, kalau yang ini udah bisa pakai dividen growth model, constant growth ya.
Nah, ini ada kalau mau lihat pakai rumusnya seperti ini formula. Oke. Nah, ini ada PN nanti, ini yang paling penting. Harga saham di akhir periode pertumbuhan supernormal. Katakanlah bertumbuh supernormalnya sampai tahun kelima. Nanti setelah akhir tahun kelima sampai seterusnya, itu bertumbuhnya konstan, Anda bisa pakai rumus yang formula constant growth ya. Kita lihat nih. Sebuah saham yang baru saja membagikan dividen sebesar 200. Ini berarti dia berapa? 200 dia berapa? 0 ya, Pak. Diprediksi akan bertumbuh 25% setiap tahunnya selama 4 tahun ke depan. Berarti D1, D2, D3 sampai D4 dia akan bertumbuh setiap tahun 25%. Setelah periode supernormal, dividen hanya akan naik 10%. Berarti setelah D4 dibagikan D5 dan seterusnya, ya D5 dan seterusnya, ini pertumbuhannya cuma 10% growth-nya. Nah, kalau yang ini tadi, tahun pertama sampai tahun keempat, growth-nya 25%. Ya. Oke. Jika investor saham menginginkan return tahunan 20%, ini berarti apa? 20%? K-nya. Hitunglah harga saham yang bersedia dibayarkan atau harga saham saat ini, berarti P0. Ya, jadi dividen tahun depan sampai tahun keempat itu bertumbuh 25%, setelah tahun keempat dividen hanya bertumbuh 10% setiap tahun selamanya. K-nya 20%. Berapakah harga saham saat ini? Oke. Nah, N-nya 4, D0 200, GS 25% 0,25, G-nya 10% 0,1, K-nya 0,2. Oke. D1, nah kita cari satu-satu nih. D1 adalah D0 kali 1 plus G. 200 dari soal ditambah pertumbuhannya 0,25. 250. Berarti D2-nya berapa? D2-nya kira-kira berapa? D2 sama dengan? D2 sama dengan? Patricia, Karin? D2-nya 312,5, Pak. Dari mana? Dari yang D2 sama dengan D1 dikali 1 ditambah GS-nya. Berarti 250 kurung 1 ditambah 0,25. Oke, good. Nah, ya kan? Jadi D3-nya? Nah, itu kan. Jadi terus pertumbuhan dari dividennya adalah 25%. Nah, oke. Nah, D4-nya berarti 390,625 kali 1 plus 0,25. 488. D5-nya berapa? Timothy. Berapa D5-nya Timothy? 488,2813 dikali 1 plus 10%. Oke, good. 10% ya. Jadi 25% itu hanya sampai tahun keempat. Setelah tahun keempat, dia hanya bertumbuh 10% konstan selamanya. Jadi yang supernormal ini pasti nanti ada titik di mana dividen bertumbuhnya konstan selamanya. Nah, good. D5-nya 537. Nah, berikutnya, nah PN ini adalah harga saat dividen tahun keempat berakhir, itu dividennya bertumbuh selama 10% konstan selamanya, kita bisa pakai ini, rumus dividen constant growth. Nah, 537 ini kan yang dari D5, nah, ya, dibagi K-nya 20%, nah growth-nya tinggal 10%. Dapat 5371,094. Nah, dividen tahun pertama sampai dividen tahun keempat, itu kita present value kan. Dividen tahun pertama 250 dibagi 1 plus K pangkat 1,
Dividen tahun kedua 312,5 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 2. Dividen tahun ketiga, dividen tahun keempat. Khusus yang pertumbuhan dividen sudah konstan itu pakainya P4. Jadi harga setelah akhir tahun keempat. Nah, P4 ini yang ini nih. Nah, P4 ini berarti kan P4 ini adalah D5 K minus G. Nah, dapatnya ini 5371 kan. Terus pangkat 4. Nah, ini biasanya senior Anda kalau soal seperti ini common mistake-nya di sini. Dia baginya justru pangkatnya 1 plus 0,2 pangkat 4. Pangkat 5 dia nulisnya. Karena beralasannya kan tuh harga tahun kelima, Pak. Nah, bukan. Padahal ini harga tahun keempat ini itu adalah setelah akhir tahun keempat, dividen itu akan bertumbuh 10%. Jadi memang pakai akhir tahun keempatnya. Berarti di sini pangkatnya 4 nih, bukan 5. That's common mistake-nya. Nah, ntar saya sharing video saya terkait dengan harga saham dividen konstan super normal ya. Ini salah nih, sorry. Aduh, kok malah hilang. Sorry. Bentar ya. Sudah terlihat lagi sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kemudian dijumlahkan semua. Dijumlahkan semua, ya. Maka didapat P0-nya adalah 3.477. Oke. Ini ya. 3477,1. Ya. Ada pertanyaan? Nah, Pak, berarti tadi D5-nya nggak masukin ya? apanya? Ke Pilih mana? dalam. Ini, untuk ngitung PN ini. Untuk Oh, PN. jadi D5-nya untuk PN. Oke, oke, Iya, oke. tadi coba P0 sama dengan apa? Kalau pakai constant growth. P0 D sama dengan D per D1 K. terus K minus G, gitu G. kan? Nah, ini kan dividennya yang pertumbuhan yang super normalnya itu sampai tahun keempat kan? Ya kan? Nah, berarti setelah tahun keempat kita cari berarti P4-nya. Setelah akhir tahun keempat itu dividen bertumbuh konstan. Makanya kita pakai rumus ini, constant growth. Nah, ini pertumbuhan konstannya terjadi setelah akhir tahun keempat. Berarti kita dapatnya P4. Berarti berapa? P4 sama dengan? D D berapa? D3. Hah? Coba. D5. D5. Terus K minus G. Ini G. D5-nya dari mana? D5-nya dari sebelumnya. Perhitungan ini kan? Iya. Nah, itu dia. Coba deh soal nih ya. Coba soal. Lihat whiteboard-nya? Terlihat whiteboard-nya? Kelihatan, Pak. Ya, D0-nya sama dengan 200 nih ya. Pertumbuhan dividen tahun pertama sampai tahun ketiga itu 20%. Oke, tahun keempat sampai tahun kelima itu 15%. Setelah itu, setelah tahun kelima itu pertumbuhan dividennya ya, setelah tahun kelima itu adalah 6%. Jika K 9%, coba hitung Anda berapa P0-nya. Hati-hati ya. I give you 5 minutes ya.
Sudah? Berarti D1-nya berapa? 1, 200 kali 1 tambah 20% ya, Pak? 1 plus 20%. Oke, berapa nih? 240 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, 240. D2 240 kali 1 tambah 20%. Kali 1 plus 20%. Berapa? 288. Oke, 288. D3 288 kali 8 kali 1 tambah 20%. 1 plus 20%. Berapa? 345,6, Pak. 346 aja ya. D4 346 kali 346 kali berapa? 1 plus 15%. Berapa? 397,4. Oke, 397. D5 397 dikali 1 plus 15. 397 kali 1 plus 15%. Berapa? 457,656. 457. Oke. Nah, ini dulu ya, sampai D5 dulu. Nah, kemudian ini setiap ini kita bagi dengan yang ini D1 1 plus 9% pangkat 1 gitu kan. Yang ini dibagi 1 plus 9% pangkat 2 ya. Ini berarti 9% pangkat 3 pangkat 4 ini pangkat 5. Oke. Kemudian setelah tahun ke-5 berakhir kan dia bertumbuh 6% konstan selamanya ya. Berarti P apa nih? P5 sama dengan D berapa? D6. D6. D6 itu berarti berapa? 457. 457 D berapa nih? D5, Pak. D5. Nah, kali berapa? 1 Kali 6%. 6%. Good, 6%. Dibagi K 9%. 9% kurang G. 6%. Nah, berapa? 16.149. 16.149. Nah, terus present value dari P5 sama dengan 16.149 dibagi 1 plus K-nya berapa? 9%, terus pangkatnya berapa? 5 juga. Nah, udah. Jumlahkan nih present value-nya. D1 sampai D5 present value-nya jumlahkan. Jumlahkan juga present value yang P5 ini. Dapat dah. Ya, caranya panjang dan berliku memang. Oke. Ada pertanyaan? Ini saya tutup dulu. Balik lagi ya. Nah, sekarang kita mencari tingkat diskonto atau K. Kalau tadi growth model, K-nya sama dengan D1 bagi P0 plus growth ya. Nah, tapi membuat tingkat diskonto, menentukan tingkat diskonto ada berbagai cara. Ya. Penggunaan tingkat diskonto atau K yang tidak tepat akan mengakibatkan valuasi atau harga saham menjadi jauh dari akurat. Penentuan harga saham jauh dari akurat. Nah, ada model Gordon. Nah, ini Gordon nih namanya. Ya, jadi constant growth itu namanya Gordon model, constant growth. Nah, ya. Ada menggunakan CAPM, capital asset pricing model, kita akan lihat, atau yield obligasi yang dikeluarkan perusahaan yang sama. Oke, sekarang kita mencari K-nya ya.
Nah, kalau ini kan Anda sudah belajar, sudah saya jelaskan ya tadi ya, Gordon Growth ini. Nah, return saham itu ada yield dividen, T1 bagi P0, ya, ada capital gain. Dari laba yang tidak dibagikan. Oke, ini saya lewatin. Nah, sekarang CAPM. K itu, kalau CAPM, itu adalah imbal hasil sebuah saham atau sebuah portofolio tergantung pada tingkat suku bunga bebas resiko. Ini simbolnya adalah RF atau risk free rate. Ya, tingkat suku bunga yang resikonya nggak ada, bebas resiko. Imbal hasil pasar. Nah, ini imbal hasil pasar, ini simbolnya adalah RM, return market, beta saham atau beta portofolio. Jadi tingkat diskonto ini Anda bisa cari untuk saham tunggal atau untuk portofolio. Portofolio itu adalah gabungan dari ya saham-saham tunggal gitu ya. That's portofolio. Nah, jadi kalau ini yang saham tunggal ini. Bacanya adalah R1 RI ini adalah imbal hasil yang dipersyaratkan saham I ya, atau K dari saham I itu adalah tingkat suku bunga bebas risiko ditambah betanya I dikali return market kurang risk free ya, RM return market. Nah, beta itu adalah ukuran sensitivitas antara harga saham dengan imbal hasil saham dengan imbal hasil market. Jadi ada kaitan tuh, ketika market naik dia akan naik. Nah, gitu ya. Ketika market turun dia akan turun, misalnya seperti itu. Nah, ini. Oke. Sebuah saham memiliki beta 1,5. Berarti ini apa? Ini betanya saham ya, BI-nya. Jika bunga bebas resiko adalah 9%, berarti ini apa? Tingkat suku bunga bebas risiko apa? RF. Dan return pasar adalah 16%. Ini adalah RF. Itu return yang diharapkan oleh investor. Nah, berarti yang ditanya adalah RI-nya. Tadi apa rumusnya? RI sama dengan risk free plus beta dari saham I kali return market kurang risk free. Nah, ini dia. Ya. Berarti saham ini tingkat diskontonya dengan menggunakan capital asset pricing model itu adalah 19,95. Nah, ini yang akan jadi K nanti. Jadi bisa jadi nanti Anda ada soalnya nggak dikasih tahu K-nya berapa, Anda harus hitung dengan CAPM misalnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini tadi metode penentuan harga saham berdasarkan dividen. Tidak bagi dividen, dividen tidak sama, dividen konstan, dan dividen pertumbuhan supernormal. Nah, ada lagi metode penentuan harga saham itu dengan namanya price earning ratio. Dari rumusnya, price earning ratio ini adalah rasio antara harga saham dibandingkan dengan earning per share atau laba per saham. By the way, Anda akuntansinya udah ambil apa ya? Udah ambil pengantar akuntansi belum? Udah, Pak. Udah belajar tentang earning per share belum ya? Udah belajar belum earning per share? Halo? Sudah belajar laba per saham atau earning per share? Udah belajar? Udah, Pak. Udah. Apa rumusnya laba per saham? Ayo. Apa rumusnya? Net income dikurang dikurang apa? bagi average. Net income dikurangi? Preferred dividend dikurangi Dibagi saham dividen dibagi weighted average of ordinary share. Jumlah saham rata-rata tertimbang ya. Oke. Wow, pakainya ordinary share ya. Soalnya ini IFRS ya. Oke. Nah, price earning ratio merupakan metode paling populer, kelebihannya mudah, gampang menghitungnya, digunakan untuk membandingkan dua saham atau lebih dalam industri yang sama, seperti payback period. Nah, ini di minggu berikutnya saya akan ajarkan tentang payback period. Oke.
Per 15 berarti harga saham adalah 15 kali laba tahunannya. Nah, biasanya semakin tinggi per itu semakin tinggi, semakin prospektif sebuah perusahaan karena investornya mau bayar berkali-kali lipat laba per saham yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kekurangannya tidak punya arti perusahaan secara teoritis sebenarnya susah ya. Kemudian kalau perusahaan yang mengalami kerugian itu susah karena pernya negatif. Nah, nggak ada pernya negatif harusnya. Nggak pernah harga saham nggak pernah negatif. Nah, ini rumusnya. Jadi price earning ratio itu adalah price dibagi dengan EPS, harga saham dibagi dengan laba per saham. Nah, kalau kita tahu pernya, kita tahu EPS-nya, berarti harga saham adalah price earning ratio dikali dengan laba per saham. Nah, ini misalnya PR-nya diasumsikan konstan. Oke, kita lihat. PR rata-rata sektor infrastruktur adalah 14. Jika laba per saham JSMR adalah 110, JSMR itu jasa marga ya. Berapakah harga wajar saham ini? Berarti harga sahamnya berapa? Price sama dengan per kali apa? EPS. Nah, PR-nya berapa? 14, EPS-nya berapa? 110. Nah, berapa nih? Jadi 1.540 bukan? Jadi 1.540 ya. Tolong dihitung ya, nanti kalau itu selalu siapkan kalkulator untuk menghitung. Jadi harga sahamnya ini adalah 1.540 kali, ini 14 kali dari EPS yang diterima oleh yang didapat oleh perusahaan tersebut. Nah, ada lagi namanya price to book value atau PBV. Nah, ini untuk menilai apakah sebuah saham kemahalan atau tidak, terutama untuk sektor perbankan. PER dan PBV saham yang tinggi dibandingkan dengan saham lain dalam industri mengindikasikan harga saham itu relatif mahal. Relatif mahal, oke. Nilai buku, book value, didefinisikan sebagai nilai ekuitas per saham, yaitu nilai buku ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, PBV sama dengan price dibagi dengan book value, price sama dengan PBV kali book value. Ya, jadi cari dulu book value-nya. Nah, book value-nya ini adalah nilai buku ekuitas ya, berarti biasanya ekuitas dikurangi total ekuitas dikurangi preferred stock ya, dibagi dengan jumlah saham yang beredar rata-rata tertimbang ya. Nah, dapat book value-nya ya, ini dapat book value per unit, nanti harga saham per unit bagi book value per unit itu PBV-nya berapa kali. Nah, harga saham kalau PBV-nya sudah diketahui tinggal kalikan book value per unit, book value per sahamnya. Nah, ini contoh, nilai buku ekuitas sebuah perusahaan adalah 2 triliun, jumlah saham beredarnya adalah 800 juta. Jika harga saham itu adalah 6.000, hitung PBV dari saham ini. Ya, berarti kita lihat price, ini bukan price ya, sorry. Nilai buku ekuitas misalnya, nilai buku ekuitas. Jadi cari book value-nya dulu, nilai buku ekuitasnya 2 triliun dibagi jumlah saham yang beredarnya 800.000 dapat 2.500. PBV-nya adalah 6.000 dibagi 2.500 sama dengan 2,4 kali. Oke. Nah, ini kalau pakai yield dividen, D1 bagi P0, P0 sama dengan D1 bagi yield dividen. Contoh, sebuah perusahaan punya harga pasar 4.200, membayarkan dividen tahunan sebesar 126, hitung yield dividen dan price to dividen saham tersebut. Nah, ini yield dividen adalah dividennya bagi dengan harga saham, dapat 3%, current yield. Price to dividennya adalah dividen 4.200, harga sahamnya dibagi dengan dividen 126, 33,33 kali. Oke, kita break dulu ya, 5 menit ya.